Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang tunai serta puluhan kendaraan dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. OTT dilakukan terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Sejumlah kendaraan roda 2 yang disita oleh KPK mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita sebanyak 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek, dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3–6 miliar rupiah. Selain 22 kendaraan, KPK juga menyita sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, kita pun akan melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah. Alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah. Kemudian harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah. Lantas apa tanggapan Wakil Ketua Jokowi Mania, San Salvator dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman atas penetapan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka korupsi? Dan kita simak bersama pembahasannya dalam program Sindo Sore yang telah kami tayangkan sebelumnya. Tim relawan Prabowo Mania 08, kami turut merasa sedih dan juga merasa terpukul atas apa yang tertimpa kepada ketua umum kami. Kami juga mengapresiasi kepada KPK yang sudah melakukan tugas dan fungsinya. Namun apa yang disampaikan, diberitakan di media sosial tidak sepenuhnya atau tidak sebetulnya itu terjadi. Oke. Ada beberapa hal yang misalnya tidak terjadi, perihal berita yang disampaikan bahwa ada puluhan mobil itu merupakan milik atau sitaan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun sebetulnya berdasarkan informasi yang diperoleh, sesungguhnya itu bukan bagian dan bukan milik beliau yang disita oleh KPK yang dijadikan sebagai barang bukti. Nah, kemudian perihal peristiwa OTT, sesungguhnya itu tidak terjadi perbuatan atau peristiwa pidana pada saat dan waktu yang bersamaan. Ini sesungguhnya adalah pengembangan yang mana kita tidak sepenuhnya tahu kejadian atau peristiwa ini sampai dengan detik ini detailnya seperti apa. Karena itu masih dalam ranah penyelidikan bagian dari KPK. Iya, Bang Salvator. Namun untuk itu kita sebagai pendukung Prabowo sepatutnya juga mendukung kebijakan-kebijakan beliau terhadap
Pemberantasan Korupsi. Namun pada proses perkara ini perihal penangkapan itu kita juga bertanya-tanya. Oke. Pemberitaan mulanya kok seakan-akan ini di framing benar-benar persoalan ini seutuhnya adalah perbuatan wamenaker. Oke. Baik. Iya, padahal itu kejadiannya kita tidak sepenuhnya Baik. memikirkan itu bisa terjadi secepat itu, dan juga sepenuhnya diketahui bahwa itu bukan OTT. Bukan OTT, itu Oke. pengembangan yang entah diproses dari mana, diperiksa dari mana, kemudian ini dikatakan OTT. Kita juga Bang miris dengan peristiwa pemberitaan yang Salvatore. milik. Ya, izin. Beberapa hal yang Anda sebutkan tadi Bang Salvatore, izinkan saya juga memberikan keterangan. Kalau bicara mobil, memang kemarin juga KPK sudah menyebutkan Bang bahwa semua mobil yang disita adalah milik beberapa pihak. Jadi tidak ada framing bahwa semua mobil milik wamenaker. Kalaupun ada yang beredar di media sosial itu mungkin yang Abang dapat. Tapi saya pun yang kemarin dalam breaking news ya, KPK sudah menyebutkan Bang bahwa mobil itu adalah beberapa pihak, milik beberapa pihak, bukan hanya milik Immanuel Ebenezer. Kedua Bang, soal pengembangan, Anda tadi juga tidak mengikuti tidak Bang bahwa KPK menyebutkan bahwa akhir Desember Immanuel sudah menerima 3 miliar Bang 2 bulan setelah menjabat. Bagaimana tanggapan Bang Salvatore kalau tadi ini tadi di set up seperti itu, tapi data-data yang disebutkan KPK tadi memang mengarah bahwa Bang Immanuel menghalangi, menikmati dan tadi mengambil untung 3 miliar bahkan 2 bulan setelah menjabat Bang. Iya, saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, baik. Kemudian yang dinikmatin atau diambil pun sampai dengan detik ini kita belum melihat pemeriksaan BAP-nya. Baik. Nah, perlu diketahui itu kan ada proses hukum, kemudian kenapa dia nerima, prosesnya seperti apa, apakah itu di sepenuhnya dinarasikan yang dikatakan ya pemerasan, padahal itu tidak yakin dan tidak percaya kita kalau seorang wamenaker melakukan pemerasan. Oke. Baik, saya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, kalau tadi pihak banyak, ya termasuk Bang Salvatore tadi tidak percaya ada pemerasan dan kalau kita lihat Anda sebagai pegiat anti korupsi juga melihat ini, bagaimana Anda melihat kasus ini? Plus tadi kita tahu bahwa 3 miliar di 2024 dan beliau juga dan timnya itu mendapatkan tidak hanya uang tapi barang-barang bergerak, kendaraan roda 2 dan nilainya fantastis. Mobil-mobil tadi juga Ducati 800 juta sampai 1 M. Gimana Bang Boyamin? Ini loh konstruksinya bahwa ini OTT, jelas OTT. Nah, pemicunya misalnya dari perusahaan perantara atau calo yang ngurus K3 itu kebetulan kemarin misalnya atau 2 hari yang lalu setor uang 1 miliar kepada oknum pejabat itu. Nah, tapi sudah di mapping oleh KPK siapa-siapa yang menikmati dan sudah berlangsung lama ini sudah gitu loh. Maka kemudian pemicu ketika ada setoran anggap aja 1 miliar 2 hari yang lalu, tapi rangkaian itu kan sudah berlangsung lama bahkan sejak tahun 2019. Tapi pemicunya ketika ada yang bisa di OTT dan kemudian siapa-siapa yang menikmati itu diangkut sekalian karena KPK pasti sudah punya datanya. Itu pertama. Kedua, misalnya anggap aja Pak Noel ini dia terayu gitu atau menjadi sesuatu yang tidak paham duit itu dari mana. Tapi menjadi salah ketika menerima duit 3 miliar itu tidak segera lapor KPK 30 hari maksimal dari penerimaan. Karena apa? Semua pejabat menerima sesuatu yang bukan dari gaji, dari honor, bukan dari tunjangan, apalagi diduga dari pihak lain atau bawahannya, maka wajib melapor kepada KPK sebagai bentuk gratifikasi. KPK akan menentukan bahwa uang itu boleh diterima atau tidak. Nah, kalau tidak, karena apa? Rangkanya dari A dari B ternyata dari swasta yang menjadi calo pengurusan K3. Gitu loh. Jadi ini satu rangkaian yang ada pemicunya. Dan ternyata KPK juga ngomong, ini sudah berlangsung lama. Dan Pak Noel diduga sudah menerima 2 bulan dan setelah pelantikan. Bang Boyamin, gitu loh. Jadi urutannya begitu. Iya, kalau kalimat pemerasan Bang Boyamin, ini kan bukan suap tapi pemerasan. Anda melihat memang wamenaker ini mengarah ke situ, perannya memeras seperti itu?
menikmati minimal begitulah kira-kira gitu. Tadi yang dapat uang 3 miliar itu. Nah, ini kan bisa jadi di level paling bawah. Di PTSP misalnya, di pengurusan sertifikasi. Nah, bisa jadi hanya formulanya awalnya tadinya perusahaan makelar ini, calo ini hanya memberikan terima kasih. Tapi lama-lama si pihak PTSP minta tambahan lebih gitu. Karena kemudian tidak dikasih tambahan lebih, kemudian dilama-lamain. Nah, akhirnya mau nggak mau memberi. Terus besok lagi jadi kebiasaan gitu. Jadi ini kalau kamu tidak setor sekian, kan tadi dirembuskan 275.000 satu pengurusan. Tapi oleh perusahaan yang tanda kutip yang ngurusi segala macam itu kemudian mengutip 6 juta. Nah, 6 juta itu karena harus setoran kepada oknum. Karena oknumnya sudah mematok, bukan sekedar uang terima kasih gitu loh. Jadi ini maka rangkaian yang kewenangan negara inilah kemudian ketika ada uang mengalir dan yang aktif adalah si oknum pejabatnya, karena kalau tidak dikasih 1 juta atau 2 juta maka tidak dikasih izin, dilama-lamain. Bang Maka Boyamin, itu kontennya atau rasanya atau bumbunya itu sudah bumbu pemerasan pasal 12 huruf E kecil.